Bab 24 1 Januari J. Setelah mendengar penjelasan Valentino, Angel semakin merasa kalau Valentino tidak puas dengan situasi grup Kusuma yang sekarang. Angel segera bertanya, "Kalau begitu, menurutmu apa yang harus diperbuat? Kalau ingin membesarkan grup Kusuma, tentu saja harus menggantikan Bobby," jawab Valentino dengan serius. Valentino mengira Angel bertanya karena dia ingin mendengar ada pendapat bagus apa untuk grup Kusuma, makanya Valentino menganalisis dengan baik-baik. Namun, setelah Angel mendengar jawaban Valentino, ekspresinya malah berubah. Rupanya, apa yang dikatakan Robert benar. Valentino benar-benar ingin menggantikan grup Kusuma. Valentino membuka mulutnya untuk berkata, "Angel, kalau kamu mau, aku bisa membuatmu." Akan tetapi, ketika baru berbicara sampai setengah, Angel sudah menyelanya. "Aku lelah, mau tidur dulu." Setelah itu, Angel langsung berdiri lalu kembali ke kamarnya. Saat ini perasaannya campur aduk. Tuan Besar Kusuma dapat menguasai grup Kusuma berkat jerih payahnya. Angel pasti tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan orang luar. Meskipun Valentino menginginkan grup Kusuma, Angel akan memikirkan cara untuk membantu Valentino. Namun, jika Valentino ternyata menginginkan grup Kusuma untuk memberikannya kepada Maple Rain Real Estate sebagai imbalan, Angel pasti tidak akan menyetujuinya. Sekarang perasaan Angel campur aduk. Dia ingin bertanya pada Valentino, tapi Angel juga tidak tahu apakah tebakannya benar atau tidak. Jadi, sekarang Angel juga tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dia hanya bisa menenangkan diri dulu. Valentino terdiam melihat sosok Angel yang berjalan pergi. Awalnya dia ingin mengganti Bobby dan yang lain, kemudian membiarkan Angel yang mengambil alih seluruh grup Kusuma. Angel memiliki potensi, nanti dia pasti bisa meyakinkan publik. Dengan bantuan Valentino, grup Kusuma pasti bisa memenuhi keinginan Tuan Besar Kusuma, berkembang pesat dan menjadi salah satu perusahaan terbaik di kota Neo. Namun tidak tahu kenapa, sepertinya Angel tidak peduli. Apakah karena dia mengkhawatirkan hubungannya dengan Bobby dan yang lainnya? Maka dari itu, Angel tidak ingin Valentino melakukannya. Valentino kurang mengerti dengan pemikiran Angel, dia hanya bisa dengan pasrah menggeleng-gelengkan kepalanya. Namun, kalau sudah sampai titik mendesak, walaupun Angel tidak tega melakukan apa-apa kepada Bobby dan Robert, Valentino tetap akan bertindak. Waktu itu karena Valentino berutang budi pada Tuan Besar Kusuma, dia baru menjadi menantu keluarga Kusuma dan menikahi Angel. Lalu, dulu Tuan Besar Kusuma pernah berbicara dengan Valentino yang hanya mereka berdua tahu. Setelah Tuan Besar Kusuma meninggal dunia, tinggal Valentino seorang yang tahu mengenai percakapan itu. Waktu itu hanya Tuan Besar Kusuma yang mengetahui identitas Valentino. Dia pernah memohon pada Valentino, kalau suatu hari keluarga Kusuma terkena bencana, Valentino harus membantu keluarga Kusuma. Pada saat itu, Valentino saja tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dia tidak mungkin dengan mudah menyetujui Tuan Besar Kusuma karena dia sama sekali tidak memiliki kemampuan itu. Akan tetapi, Tuan Besar Kusuma bersikeras. Dia mempercayai penilaiannya kalau Valentino tidak akan selamanya hidup susah, jadi Tuan Besar Kusuma hanya ingin Valentino menjanjikan satu hal padanya. Akhirnya Valentino menyetujui Tuan Besar Kusuma. Kalau kedepannya dia sudah berkemampuan, dia pasti akan mempertahankan kemakmuran grup Kusuma dan tidak akan pernah membiarkannya jatuh. Karena janji itu dan kebaikan Tuan Besar Kusuma, Valentino sudah menahan diri selama 3 tahun di keluarga Kusuma. Sekarang, ditambah dengan cintanya kepada Angel, Valentino pasti tidak akan membiarkan grup Kusuma jatuh. Karena Bobby dan yang lain tidak berkemampuan, maka mereka tidak pantas menduduki posisi mereka di perusahaan saat ini. Valentino memikirkan hal ini sampai dia ketiduran. Keesokan harinya, ketika Valentino mau mengantar Angel ke perusahaan, Angel malah menolaknya. Hal ini mencengangkan Valentino. Selama 3 tahun ini, Angel tidak pernah menolak antaran Valentino. Meskipun dulu saat Valentino masih hidup susah dan ditertawakan orang-orang, Angel tidak pernah tidak memperbolehkan Valentino untuk mengantarnya. Akan tetapi, hari ini entah kenapa Angel memaksa untuk membawa mobil sendiri. Selain itu, Valentino menyadari bukan hanya Angel, tapi sikap Jenny terhadapnya juga sudah berubah. Meskipun kedua kakak beradik ini merahasiakannya dengan baik, Valentino yang sensitif tetap menyadarinya. Hal ini benar-benar membuat Valentino bingung. Kemarin mereka baru mendapatkan sebuah villa, seharusnya mereka merasa bahagia, kan? Valentino terus merasa sepertinya mereka berdua telah salah paham terhadapnya. Bahkan dengan Ike Valentino, dia tidak dapat menebak isi hati wanita. Angel tetap tidak membiarkan Valentino mengantarnya. Valentino membiarkan Angel yang mengendarai mobilnya, Angel pun tidak mau. Angel tetap ingin naik mobil sendiri ke perusahaan. Mary dan David juga tidak tahu apa yang telah terjadi, mereka sedikit tercengang. Namun, mereka juga segan untuk bertanya pada Valentino. Mereka hanya bisa menunggu Angel pulang lalu bertanya ada apa. Valentino tidak bisa menekan rasa penasarannya. "Jenny, ada apa dengan kakakmu?" "Mana aku tahu. Apa kamu sendiri tidak tahu apa yang telah kamu lakukan?" Jenny memanyunkan bibirnya, kemudian dia kembali bersikap cuek kepada Valentino seperti dulu. Padahal kemarin Jenny terkejut karena Valentino telah membeli sebuah villa. Akan tetapi, setelah dia mendengar analisis Robert, dia semakin merasa kalau kemungkinan itu besar. Valentino mendapatkan villa tersebut dengan mengkhianati keluarga Kusuma. Hal ini membuat Jenny merasa sangat kesal. Meskipun grup Kusuma bukan di bawah kuasa Angel, Jenny mempunyai pikiran yang sama dengan Angel.
Jenny tidak akan membiarkan Valentino memiliki grup kusuma agar dia dapat memberikannya kepada Maple Rain Real Estate. Sikap Jenny membuat Valentino menatapnya dengan datar. Setelah itu, dia tidak lanjut bertanya lagi. Aku akan pergi sendiri ke pesta reuni malam ini. Kamu tidak perlu mengantarku, kata Jenny. Valentino menatap Jenny lagi. Dalam hati dia berpikir, kemarin ketika aku pergi ke pusat kebugaran Mapledown, pasti telah terjadi sesuatu. Kalau tidak, Jenny dan Angel tidak mungkin akan bersikap seperti ini terhadap Valentino pada waktu yang sama. Valentino dapat tidak menghiraukan sikap Jenny, tapi dia tidak boleh mengabaikan perasaan Angel. Baiklah, kebetulan aku juga punya urusan. Valentino mengibaskan tangannya, dia tidak berniat untuk bersikeras mengantar Jenny sedikit pun. Kalau bukan karena Angel dan Mary khawatir, Valentino benar-benar tidak ingin menemani Jenny ke pesta reuninya. Setelah Angel pergi, Jenny berdandan. Dia ingin keluar bersama temannya. Valentino menggeleng-gelengkan kepalanya. Apakah wanita tidak bosan keluar melulu? Menatap Jenny yang sedang sibuk sendiri, Valentino pun berkata, hati-hati di luar. Kalau perlu aku menjemputmu, telepon saja. Terakhir kali Jenny keluar, dia terluka lalu malah menyalahkan Valentino. Valentino tidak ingin kejadian itu terulang lagi. Bagaimanapun juga, Jenny adalah adik Angel. Valentino tidak ingin terjadi apa-apa pada Jenny. Tanpa menoleh dan sambil membelakangi Valentino, Jenny membungkuk lalu mengambil hak tingginya. Rok putih yang dikenakan Jenny membungkus tubuhnya dengan bagus. Kakinya yang jenjang sedikit tertekuk, Jenny terlihat sangat cantik. Jenny sedang sedikit membungkuk sambil membelakangi Valentino untuk mengenakan hak tingginya dan pemandangan bagian belakang roknya pasti dapat membuat jantung siapapun berdebar. Bab 242 Pertanggungjawaban. Dari gayanya ini, Valentino hanya melihatnya sekilas, kemudian segera mengalihkan pandangannya. Iya, aku sudah tahu. Kamu urus dirimu saja. Selesai memakai sepatu, Jenny berjalan beberapa langkah, lalu menjawab Valentino. Setelah itu, dia pun segera berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Valentino hanya menggelengkan kepalanya. Dia pergi mencari Danu untuk membahas rencana yang sedang berlangsung sekarang. Bagaimanapun, Danu baru saja menerima pekerjaan ini, pasti akan sedikit kesulitan. Makanya Valentino perlu mengawasi dan mengendalikan pekerjaan ini dari jauh. Setelah selesai membahas urusan pekerjaan dengan Danu, Valentino berpikir sejenak dan memutuskan untuk pergi melihat Angel. Sebab, sikap Angel agak janggal, Valentino merasa ada yang salah dengannya. Valentino memeriksa waktu sebentar. Kalau dia pergi ke perusahaan keluarga Kusuma sekarang, mungkin ketika dia tiba di sana sudah hampir waktunya makan siang. Kebetulan Valentino bisa pergi makan bersama Angel dan membicarakan apakah ada kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka berdua. Begitu terpikir akan hal itu, Valentino segera mengambil kunci mobilnya dan langsung bersiap-siap untuk pergi ke perusahaan keluarga Kusuma. Namun, pada saat ini Hendrik tiba-tiba menghubunginya. Tuan Muda Valentino, sekarang Anda ada di mana? Ada di rumah tidak? Begitu panggilannya diangkat, Hendrik segera bertanya pada Valentino. Berdasarkan nada bicara Hendrik, sepertinya ada sesuatu yang mendesak. Aku ingin pergi ke grup Kusuma, aku sudah tidak ada di rumah. Jawab Valentino sambil mengernyitkan dahinya. Apa Maple Rain Real Estate ada masalah? Atau Markeu lagi-lagi membuat masalah? Baiklah, perusahaan keluarga Kusuma, ya? Oke. Jawab Hendrik. Apa ada masalah? Tanya Valentino dengan heran. Kita sedang mempersiapkan sesuatu di sini dan ingin dikirim kepada Tuan Muda Valentino. Nanti Tuan Muda akan tahu sendirinya. Selesai bicara, Hendrik segera mengucapkan salam kepada Valentino dan mengakhiri panggilannya. Valentino agak pasrah. Kenapa dia merasa orang-orang di sekitarnya bersikap sangat aneh? Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya lagi. Valentino pun segera memanaskan mobilnya, lalu melaju ke perusahaan keluarga Kusuma. Sementara itu, di sisi lain, Angel baru saja tiba di perusahaan dan langsung bertemu dengan Kiara. Hari ini adalah hari di mana harus memakai baju kerja, tapi Kiara malah memakai pakaian santai. Kiara sedang memakai baju yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Dia tampak sangat menonjol di antara para pegawai perusahaan yang memakai baju formal. Loh? Bukankah ini adalah orang berjasa bagi perusahaan kita, si Angel? Kenapa kamu datang sendirian? Suara Kiara sangat keras, dia sengaja berteriak dengan nada yang berlebihan. Angel merasa tidak nyaman, bagaimanapun dia sangat jarang pergi kerja sendirian. Ketika dalam perjalanan menuju perusahaan tadi, Angel sudah merasa sangat tidak terbiasa dan juga menyesal. Seharusnya dia meminta Valentino mengantarnya pergi. Sekarang dia malah harus menghadapi Kiara yang mengulapnya, hatinya merasa semakin sesak. Semua orang yang ada di sana segera mengerubungi mereka begitu mendengar suara. Belakangan ini Angel adalah orang terkenal di grup Kusuma. Awalnya karena dia berhasil bekerja sama dengan Maple Rain Real Estate dan juga mendapat perhatian dari nyonya besar Kusuma. Tidak hanya itu, bahkan ketika berada di Hotel Four Seasons, Angel merupakan pemeran utama sepanjang acara itu dan sangat menarik perhatian. Di antara kerumunan itu, ada yang kagum padanya dan juga ada yang iri padanya. Apa maksudmu? Angel menatap Kiara. Aku tidak punya maksud lain. Aku hanya ingin bertanya, kenapa suamimu tidak mengantarmu ke kantor? Tanya Kiara sambil mengibaskan rambutnya dengan shock. Orang-orang yang ada di sana juga kaget. Bagaimanapun, Valentino telah mengantar Angel pergi ke kantor selama 3 tahun.
Selama 3 tahun ini Valentino tidak pernah absen dalam mengantar Angel pergi ke kantor. Dia selalu akan mengantar dan menjemput Angel dengan tepat waktu. Dari yang menaiki sepeda elektrik, hingga kini menjadi BMW biru itu, semuanya tahu hal itu dengan jelas. Hari ini dia ada urusan, jadi tidak bisa mengantarku. Jawab Angel dengan raut wajah dingin. Sebenarnya, Angel juga sangat sedih. Bagaimanapun, dia sudah diantar Valentino selama 3 tahun dan sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Kini dia tiba-tiba datang ke kantor sendirian naik taksi. Angel lah yang paling tidak terbiasa dengan hal ini. Hah? Setauku Valentino tidak bekerja, kan? Urusan apa yang bisa dia punya? Jangan-jangan kalian bertengkar, ya? Hah? Tanya Kiara pura-pura heran sambil tertawa. Saat itu Kiara pergi ke mobil Valentino untuk melakukan sesuatu padanya agar bisa mengetahui informasi dari mulut Valentino. Akan tetapi, Valentino tidak termakan umpannya. Tentu saja Kiara gagal mendapatkan apa yang diinginkannya. Kiara, apa hubungannya denganmu kalau kami bertengkar atau tidak? Angel menatap Kiara dengan dingin. Senyuman di wajah Kiara seketika membeku. Dia tidak bisa berkata-kata. Awalnya orang-orang yang mengamati mereka ingin tertawa, tapi ikut menutup mulut. Mereka bertengkar atau tidak, itu merupakan masalah keluarga Angel dan sungguh tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tentu saja tidak ada hubungannya denganku, tapi aku tidak paham dengan satu hal, jadi tolong Kak Angel jelaskan padaku. Jawab Kiara sambil mendengus dingin. Aku tidak tertarik, kalau tidak ada hal lain lagi, menyingkirlah. Aku masih harus bekerja. Angel sama sekali tidak menghiraukannya dan langsung berbalik menuju lift. Angel! Berhenti! Kamu berutang penjelasan pada keluarga Kusuma dan semua orang yang ada di perusahaan. Pada saat ini, Kiara tiba-tiba berteriak keras. Semuanya langsung terdiam. Mereka tidak paham dengan maksud ucapan Kiara, sementara Angel juga tampak kebingungan. Apa maksudmu? Penjelasan apa yang harus kuberikan? Angel menghentikan langkahnya, kemudian berbalik menghadap Kiara. Kini, belasan karyawan perusahaan dan beberapa orang dari keluarga Kusuma juga sedang menatap Kiara. Mereka ingin melihat apa yang ingin dikatakan Kiara. Kamu tidak tahu apa yang harus kamu jelaskan pada kami. Kamu sendiri tidak tahu apa yang kamu lakukan bersama Valentino. Tanya Kiara dengan nada menginterogasi. Ekspresi wajahnya juga tampak sangat yakin. Awalnya Angel ingin membalas ucapan Kiara, tapi tiba-tiba dia merasa bersalah. Jangan-jangan Kiara juga sudah tahu kalau Valentino ada hubungan pribadi dengan Maple Rain Real Estate. Namun, kalau Kiara sudah mengetahui hal itu dan memiliki bukti, Kiara pasti akan langsung melapor pada Nyonya Besar Kusuma, kan? Aku tidak mengerti. Jawab Angel sambil menggertakkan giginya. Hei, kalau kamu tidak paham, biar ku jelaskan untukmu. Siapa yang membeli BMW milik kalian itu? Tanya Kiara dengan nada dingin. Valentino yang membelinya, kenapa? Jawab Angel tanpa ragu. Hah? Kenapa? Kenapa menurutmu? Setauku, dalam waktu 3 tahun belakangan Valentino tidak pernah pergi bekerja, kan? Tidak bekerja maka tidak punya pendapatan. Jadi, tolong jelaskan padaku, dari mana asal uangnya? BMW seri itu paling sedikit senilai 800 juta, dari mana datangnya uang sebanyak itu? Selesai bicara, Kiara menatap Angel dengan dingin. Sedangkan 20-an orang yang ada di sana juga ikut mengangguk setuju dengan ucapan Kiara. Sebelumnya mereka sangat iri ketika melihat Valentino mengendarai BMW seharga 900 juta itu. Namun, begitu mendengar ucapan Kiara, mereka juga merasa ada yang janggal. Valentino menikah masuk ke keluarga Kusuma tanpa memiliki pencapaian apapun. Semua orang juga mengetahui hal itu dan bahkan Valentino juga tidak pernah masuk kerja. Seorang pria yang hanya bisa mengandalkan istrinya, kini tiba-tiba bisa membeli sebuah BMW yang seharga 900 juta. Bab 243 dari mana asalnya uang itu? Siapa yang bisa mempercayai hal itu? Jangan katakan padaku kalau itu adalah tabungan keluargamu. Angel, kalau keluarga kalian punya uang sebanyak itu, seharusnya kalian sudah pindah rumah, kan? Kiara langsung menyangkal alasan yang mungkin digunakan Angel tanpa menunggu balasan dari Angel. Sementara Angel seketika terdiam. Jadi, aku ingin bertanya, dari mana datangnya uang yang dipakai Valentino untuk membeli BMW? Melihat Angel diam saja, Kiara segera menghampirinya sambil menantikan jawaban Angel. Semua orang yang ada di sana juga sedang menatap Angel karena ingin mendengar penjelasan Angel. Masalah itu adalah urusan keluarga kami, kan? Apa hubungannya dengan kamu? Lagi pula, kamu bilang aku berutang penjelasan kepada grup Kusuma, apa maksudmu? Tanya Angel sambil menatap Kiara dengan marah. Hei, kalau kalian menggunakan uang sendiri untuk membeli mobil, tentu saja itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi kalau kalian menggunakan uang grup Kusuma untuk memuaskan keinginan sendiri, hal itu tentu saja ada hubungannya denganku. Jadi, kamu perlu mempertanggungjawabkan hal ini kepada grup Kusuma. Ucapan Kiara membuat semua orang tercengang. Bukankah itu sama saja dengan mengatakan Angel menggelapkan uang grup Kusuma? Ucapan seperti ini tidak boleh diucapkan sembarangan. Sebab, sembarangan menggunakan uang perusahaan demi kepentingan sendiri itu sudah melanggar hukum, sudah perbuatan kriminal. Kamu? Angel seketika marah besar. Dia memelototi Kiara dan berkata, sebaiknya kamu jelaskan ucapanmu sekarang juga. Kalau begitu, aku akan menjelaskannya dengan baik kepadamu. Kamu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan perwakilan dari Maple Rain Real Estate.
Seluruh proses kerjasama itu hanya dilakukan oleh kamu seorang dan tidak ada campur tangan orang lain. Jadi, kalau kamu diam-diam melakukan sesuatu, kita juga tidak akan mengetahuinya. Ditambah lagi sekarang Valentino tiba-tiba membeli sebuah mobil seharga 900 juta. Bukankah itu sudah sangat jelas? Wajah Kiara dihiasi senyuman dingin. Dia tampak seperti sudah mendapatkan kelemahan Angel. Setelah mendengar ucapan Kiara, Angel seketika terdiam. Akhirnya dia tahu apa yang ingin dilakukan Kiara. Sementara orang yang ada di sekitar juga akhirnya mengerti, lalu tidak tahan untuk mendiskusikan hal ini. Valentino tiba-tiba membeli BMW, pasti karena Angel diam-diam korupsi dalam proyek kerjasama itu, kan? Pasti, hanya menelan komisi penjualan saja tidak masalah, tapi mungkin saja Angel diam-diam melakukan sesuatu dan menelan banyak uang perusahaan. Selain kemungkinan itu, aku sungguh tidak bisa terpikir dari mana datangnya uang sebanyak itu hingga Valentino bisa membeli BMW yang harganya hampir 1 miliar. Sudah kuduga pasti ada sesuatu yang tidak beres. Angel pasti diam-diam korupsi. Setidaknya mencapai ratusan juta. Mereka semua terus mendiskusikan hal ini. Ketika mendengar pembahasan mereka, Angel merasa sangat marah. Angel berani bersumpah, dia tidak pernah mengambil uang sepeser pun untuk membeli mobil. Lagi pula, kerjasamanya dengan Maple Rain Real Estate juga sangat profesional. Dia tidak pernah mengambil uang komisi ataupun korupsi. Namun, kalaupun dia berusaha menjelaskannya sekarang, pasti tidak ada orang yang akan mempercayainya. Mereka semua pasti hanya akan percaya pada Kiara. Kalau tidak ada penjelasan mengenai mobil yang harganya hampir 1 miliar itu. Angel, coba kamu jelaskan, dari mana Valentino punya uang untuk membeli mobil itu? Kiara tersenyum sinis sambil mendesak Angel. Dia punya uang sendiri. Dia membeli mobil menggunakan uang tabungannya sendiri. Dia sudah punya uang sebelum menikah ke keluarga Kusuma. Jawab Angel sembari mengkertakkan giginya. Tidak mungkin. Mustahil kalau dia punya uang. Balas Kiara. Lagi pula, kamu juga tidak tahu apa pekerjaan Valentino sebelumnya. Kamu juga tidak tahu siapa Valentino dulunya. Bagaimana kamu bisa tahu kalau dia tidak punya uang? Jawab Angel sambil menggigit bibir. Kamu? Pokoknya kamu pasti sudah melakukan penggelapan. Setelah pulang kerja nanti, aku akan melaporkan hal ini kepada nenek. Biarkan nenek saja yang menyelidikinya. Ucap Kiara setelah terdiam sejenak. Kiara tidak percaya kalau Angel bisa terus sukses. Asalkan dia bisa mendapat kelemahan Angel, bukankah nanti dia bisa mempermainkan Angel sesuka hatinya? Masih ada satu hal lagi. Waktu itu Valentino telah memesan seluruh hotel Four Seasons untukmu. Itu setidaknya juga harus menghabiskan beberapa ratus juta, kan? Dari mana datangnya uang itu? Sekarang aku sangat yakin kalau kamu memakan uang perusahaan. Apa aku salah kalau aku memintamu untuk mempertanggungjawabkannya? Ucap Kiara sambil tertawa dingin. Kini semua orang sudah berada di pihak Kiara dan setuju dengan ucapannya. Sekarang Angel telah menjadi musuh mereka semua. Dia seakan menjadi seseorang yang sudah melakukan banyak kejahatan besar. Angel tahu kalau dirinya tidak bersalah, tapi orang-orang yang ada di sini pasti tidak akan percaya padanya. Valentino lebih kaya daripada yang kamu pikirkan. Dia tidak hanya bisa membeli mobil yang harganya hampir 1 miliar, dia juga bisa membeli villa seharga belasan miliar. Biar kutanya padamu, siapa yang bisa mengambil uang sebanyak belasan miliar dari perusahaan? Tanya Angel dengan marah. Begitu mendengar ucapan Angel, Kiara seketika terdiam, bahkan orang-orang di sana juga agak bingung. Apa yang dikatakan Angel itu benar? Valentino sanggup membeli villa seharga belasan miliar. Dia bercanda, ya? Tidak perlu membahas villanya. Kalau Valentino sungguh bisa mengeluarkan uang sebanyak itu, berarti Valentino bukan orang biasa. Ya, meski Angel korupsi pun, dia hanya bisa mengambil paling banyak beberapa ratus juta saja. Dia tidak mungkin bisa mengambil belasan miliar. Bagaimanapun, orang-orang yang bekerja di bagian keuangan juga tidak bodoh, kan? Jadi, kalau Valentino sungguh bisa mengeluarkan uang belasan miliar, maka Angel bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Tapi apa Valentino sungguh bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? Aku tidak percaya. Mendengar pembahasan orang sekitar, Kiara merasa semakin jengkel. Awalnya Kiara berencana kalau Angel tidak bisa mencari alasan, maka kenyataan bahwa Angel mengambil uang perusahaan sudah bisa dipastikan. Akan tetapi, Kiara tidak menduga kalau Angel bisa berkata seperti itu. Angel bilang Valentino tidak hanya sanggup membeli mobil yang harganya hampir 1 miliar, tetapi juga bisa membeli sebuah villa dengan harga belasan miliar. Bukankah hal itu sangat konyol? Angel, apa kamu percaya pada ucapanmu sendiri? Cibir Kiara. Percaya atau tidak, bukan urusanmu. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa langsung ke departemen keuangan perusahaan untuk memeriksanya. Aku tidak melakukan kesalahan, jadi aku tidak akan takut. Balas Angel. Kamu masih saja ingin pura-pura. Villa seharga belasan miliar. Kalau kamu bisa membuktikan Valentino memang punya uang, coba suruh dia ganti mobil yang harganya 2 miliar. Kamu suruh Valentino bawa mobil seharga 2 miliar di hadapanku sekarang juga, maka aku akan percaya kalau kamu tidak bersalah. Kiara memanyunkan bibirnya. Kiara merasa Angel sedang membual. Villa seharga belasan miliar. Kalau Valentino memang sehebat itu, untuk apa dia diam saja ketika ditindas dan diremehkan orang lain selama 3 tahun ini? Kalau Valentino sekaya itu, bukankah dia sudah bisa membeli rumah besar untuk Angel dan keluarganya dari awal? Masalah mengenai Mary yang sudah lama ingin pindah rumah bukanlah rahasia lagi di keluarga Kusuma. Semuanya seketika terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Kita tidak mungkin mempercayai semua ucapan yang kamu lontarkan juga.
kan, Angel? Kamu bilang kamu sudah membeli villa dengan harga belasan miliar. Siapa yang tahu kamu beli dari mana? Villa itu juga tidak bisa bergerak, kami juga tidak bisa melihatnya. Kalau kamu memang hebat, kamu coba beli mobil yang harganya 2 miliar, biar kami bisa melihatnya juga. Dengan begitu, kami baru akan percaya kalau Valentino memang punya uang. Pada saat ini, Angel sungguh ingin membawa Kiara dan yang lainnya pergi melihat villa Valentino untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Namun, kalau dilakukan seperti itu akan sangat tidak berarti. Terserah kalian saja. Kalau tidak percaya, silakan periksa catatan keuangan perusahaan. Selesai bicara, Angel bersiap-siap untuk naik lift. Pada saat ini, satpam perusahaan keluarga Kusuma tiba-tiba menerobos masuk ke gedung dengan buru-buru. Manajer umum, supervisor, di luar sana ada banyak mobil yang berdatangan. Ketika satpam itu melihat Angel dan Kiara ada di sana, mereka agak tercengang, kemudian segera melapor keadaan di luar. Semua orang yang ada di sana seketika tercengang. Tadi mereka baru membahas tentang mobil, sekarang mobilnya sudah datang saja. Bab 244 kejutan. Angel dan Kiara langsung terdiam, kemudian Kiara sontak bertanya. Mobil? Mobil seperti apa? Mobil mewah, mobil-mobil itu sudah menghalangi pintu besar perusahaan kita. Jawab satpam itu dengan tidak berdaya. Orang-orang yang ada di sana kembali kaget. Ternyata bukan mobil biasa, melainkan mobil mewah. Apa ini adalah sebuah kebetulan belaka? Atau tersimpan alasan lainnya? Mobil mewah yang seperti apa? Kiara melirik Angel dulu, baru lanjut bertanya. Saat ini Angel juga sangat bingung. Dia juga tidak menghubungi Valentino. Bagaimana dia bisa tahu siapa yang datang? Lagi pula, Valentino juga tidak mungkin bisa menebaknya dulu, kan? Tidak mungkin dia tahu apa yang akan terjadi di sini, kan? Dua Mercedes-Benz yang harganya 1,6 miliar dan masih ada sebuah Maserati yang harganya sekitar 2 miliar. Begitu selesai berkata, bibir satpam itu langsung berkedut. Begitu ketiga mobil itu tiba di depan pintu perusahaan, pintu utamanya langsung terhalang. Dia juga tidak berani menyuruh mereka menggeser mobilnya, apalagi menyentuh mobil itu. Bagaimana kalau ternyata terjadi sesuatu setelah menyentuhnya? Dia tidak sanggup ganti rugi. Mobil mewah seharga miliaran. Kiara seketika tercengang, begitu pula dengan semua orang yang ada di sana. Benar, Maserati itu senilai 2 miliar. Jawab satpam itu sambil mengangguk. Apa mereka ada mengatakan maksud kedatangan mereka? Tanya Kiara dengan tidak sabar. Mereka datang untuk mencari manajer umum Angel. Satpam tersebut mengalihkan pandangannya kepada Angel. Mendengar ucapan satpam itu, semua orang langsung menutup mulutnya, termasuk Kiara. Siapa yang begitu kurang kerjaan datang mencari Angel dengan mengendarai mobil mewahnya? Jangan-jangan Valentino. Begitu terpikir akan hal itu, raut wajah semua orang tampak sedikit muram. Bagaimanapun, mereka barusan mengolok Angel. Kalau Valentino sungguh mengendarai mobil mewah kemari, bukankah itu sama saja dengan menampar wajah mereka sendiri? Ekspresi Kiara tampak sangat muram, kekesalan yang dirasakan di dalam hatinya sudah menggunung. Manajer umum Angel, sebaiknya Anda segera pergi melihatnya. Kalau Anda tidak keluar, mereka tidak akan menggeser mobilnya. Ucap satpam itu dengan tidak berdaya. Dia tidak berani menyinggung orang yang ada di luar dan tidak berani memerintahkan Angel melakukan sesuatu. Dia merasa sangat serba salah karena berada di antara mereka. Baiklah, aku akan pergi melihat mereka. Angel mengangguk setuju, lalu berjalan keluar. Kiara lagi-lagi terdiam sejenak, lalu berkata dengan tidak puas. Ayo kita pergi keluar untuk melihatnya. Kiara sungguh tidak percaya kalau Valentino bisa membeli Maserati seharga 2 miliar itu. Bukankah itu sangatlah konyol? Kalaupun Angel memang melakukan penggelapan, dia juga tidak mungkin bisa membeli mobil seharga 2 miliar dengan uang itu. Jika seperti itu, orang-orang dari Departemen Keuangan tidak mungkin tidak sadar dengan kejanggalan ini. Melihat Kiara yang bergegas mengikuti Angel, mereka semua terdiam sejenak sebelum akhirnya menyusul mereka berdua karena penasaran. Suka menonton keramaian merupakan sifat alami manusia. Lagi pula, keramaian ini ada hubungannya dengan Angel, si tokoh terkenal di perusahaan mereka. Di luar gedung grup Kusuma, dua Mercedes-Benz tipe SUV yang harganya tidak lebih rendah dari 1,6 miliar sedang terparkir di sisi kiri dan kanan. Maserati yang ada di tengah itu berwarna merah muda, mungkin mobilnya sudah dimodifikasi. Setiap mobil itu merupakan impian banyak orang. Meski harga Mercedes-Benz tipe SUV itu sedikit lebih murah, tapi harganya juga mendekati angka 2 miliar. Kalau harga ketiga mobil itu ditotalkan, harganya sudah hampir mendekati angka 6 miliar. Dua Mercedes-Benz tipe SUV berwarna hitam itu terparkir di sisi kiri dan kanan, bagaikan dua orang pengawal yang melindungi kedua sisi Maserati. Sedangkan Maserati berwarna merah muda yang berada di tengah itu tampak sangat feminin, seolah-olah merupakan gadis kecil yang sudah berdandan. Model mobilnya yang sangat halus dan elegan, ditambah lagi dengan lampu mobil yang sudah dimodifikasi menjadi bentuk hati, membuat orang yang melihatnya merasa sangat muda. Ban Maserati agak tipis dan bertipe tubeless. Jadi, meski tertancap paku, asalkan tidak mencabutnya, bannya juga tidak akan kempas. Ban tersebut memiliki keamanan yang sangat bagus. Kerangka bagian bawah mobil sangat rendah, jaraknya dengan tanah hanya sekitar 3-5 cm. Sebab, mobil balap seperti ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi, kalau kerangka bagian bawahnya terlalu tinggi,
maka ketika balapan, mobilnya akan menjadi goyah dan tidak stabil. Bahkan wanita manapun akan iri begitu melihat mobil seperti ini. Pada saat ini, dua pemuda berpakaian hitam masing-masing turun dari kedua Mercedes-Benz SUV itu. Setelah mereka turun dari mobil, mereka langsung membuka bagasi mobil dan mengeluarkan barang. Kemudian, dua pemuda itu mengangkat sesuatu dan menghampiri Maserati tersebut. Barang yang ada di tangan mereka seperti sebuah piring raksasa. Di atasnya telah ditutup dengan sebuah kain merah muda dan tidak bisa melihat apa yang ada di dalam. Dua pemuda itu mengangkat piringan tersebut hingga ke depan Maserati dan menutupi bagian depan Maserati dengan hati-hati. Sedangkan pada saat ini, Angel, Kiara dan yang lainnya juga keluar dari gedung kantor. Ketika menyaksikan hal ini, semuanya seketika tercengang. Wah, Mercedes-Benz tipe SUV ini setidaknya mencapai 2 miliar, kan? Meski tidak senilai 2 miliar pun, tapi mobil Maserati yang berada di tengah adalah yang paling mahal, setidaknya harganya mendekati 2,6 miliar. Astaga! Ini mewah sekali. Siapa orangnya? Apa yang ingin mereka lakukan? Mereka semua sibuk membicarakan hal ini sambil diam-diam melirik Angel. Bukannya satpam itu tadi mengatakan kalau orang-orang ini datang untuk mencari Angel. Hal ini pasti ada hubungannya dengan Angel. Wajah Kiara tampak sangat dingin seperti balok es. Dia dari tadi sedang menggertakkan giginya sambil mengepalkan tangannya dengan erat. Hati Kiara dipenuhi dengan amarah dan kekesalan. Namun, Angel juga tampak kebingungan dan merasa sangat heran. Apa Valentino yang melakukan semua ini? Biasanya Valentino tidak akan melakukan hal seheboh ini. Valentino memang sering memberinya kejutan, tapi tidak akan memberinya kejutan demi diperlihatkan kepada orang lain. Valentino hanya ingin Angel tahu maksud hatinya. Bahkan ketika di Hotel Four Seasons pada saat itu, Valentino juga hanya meminta orang mengundang Jenny pergi ke aula VIP di lantai paling atas sendirian. Kiara dan yang lainnya ingin mengikutinya ke atas, hingga pada akhirnya mereka baru melihat Valentino muncul. Angel menatap Maserati merah muda itu dan menyadari sepertinya ada seseorang di dalam mobil itu, tapi Angel tidak bisa melihat dengan jelas. Sedangkan beberapa pemuda yang sedang sibuk bekerja itu tampaknya tidak berniat memberi mereka penjelasan apapun dan hanya sibuk bersiap-siap. Setelah meletakkan piringan itu di atas Maserati, beberapa pemuda itu mengeluarkan balon-balon berbentuk hati dari Yasuke. Balon berbentuk hati itu sangat banyak. Kebanyakan warna balon itu adalah merah muda, di tengahnya ada dicampur dengan warna merah tua. Balon-balon itu terlihat sangat indah dan romantis. Orang-orang yang melihat semua itu tampak agak bingung. Semua ini tampaknya seperti ada orang yang ingin menyatakan cintanya. Ada balon, ada berbagai pita, bahkan ada dua pemuda masing-masing sedang memegang konfeti. Pokoknya, semua kejutan mewah ini tampak sangat romantis. Nona Angel, hari ini Tuan punya satu kejutan untuk Nona. Pada saat ini, jendela Mercedes-Benz tipe SUV itu terbuka. Seorang pemuda pun berdiri sambil memegang mikrofon, lalu berteriak kepada Angel. Mendengar hal itu, Angel seketika tercengang. Kejutan?